Hai semua, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rulia Trivena. Di video kali ini kita bakal ngebahas edukasi lagi. Buat teman-teman yang pengen tahu kita bakal ngebahas apa di video kali ini, jangan lupa kasih like dan komennya, dan serta subscribe channel YouTube aku, serta aktifin notifikasinya. Nah, biar aku tuh lebih semangat lagi untuk terus buat video. Kita langsung aja ke video. Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang vagina kalian gatal setelah melakukan hubungan seksual, atau Miss V kalian gatal setelah melakukan hubungan. Vagina gatal sebenarnya bukanlah kondisi yang perlu dikhawatirkan. Akan tetapi Anda penting untuk mengetahui penyebabnya dan bagaimana nanti cara mengatasinya. Para perempuan di sana banyak sekali yang mengeluh mengenai penyebab Miss V mereka gatal dan apa sih penyebabnya. Jadi mereka banyak sekali bercerita tentang, terus setelah saya melakukan ini saya merasakan ketidaknyamanan. Memang kondisi seperti ini membuat ketidaknyamanan pada wanita ya. Vagina gatal ini sebenarnya memang seperti yang katakan tadi, bahwa tidak perlu kalian khawatirkan, tapi kalian penting untuk mengetahui apa penyebabnya sehingga kalian bisa menangani dengan tepat. Berbagai penyebab vagina kalian gatal. Ada berbagai kondisi yang menyebabkan vagina kalian merasa, atau Miss V kalian merasa gatal ya setelah berhubungan intim. Beberapa di antaranya itu bersifat sementara dan ada di antaranya itu bersifat yang perlu ditangani secara serius. Berikut adalah beberapa penyebab Miss V kalian merasa gatal setelah kalian melakukan hubungan seksual. Oke, jadi yang pertama adalah alergi. Cairan pelumas atau penggunaan kondom yang salah bisa menyebabkan Miss V kalian merasa gatal, seperti cairan lubrikan atau penggunaan kondom yang berbahan latex. Kandungan paraben dan sulfat pada kondom atau cairan lubrikan bisa saja memicu alergi sehingga vagina kalian menjadi tidak nyaman atau merasa gatal. Maka dari itu kalian itu tidak boleh sembarangan dalam penggunaan kondom atau cairan lubrikan. Jadi yang perlu kalian pahami dulu, kalau cairan ini kalian tuh harus tahu dulu kondisi kulit kalian, atau memahami dulu tentang penggunaan kondom atau cairan-cairan yang seperti yang berbahan lubrikasi. Itu cairan sperma juga dapat menyebabkan Miss V kalian gatal. Reaksi alergi sperma yang dikenal dengan persensitivitas, namun Anda bisa saja mengalami atau merasakan Miss V kalian gatal setelah pertama kali kalian melakukan hubungan. Jika kemungkinan hal ini terjadi, maka kalian segeralah konsultasikan ini ke dokter ya. Oke, yang kedua adalah iritasi atau berlebihan dalam membersihkan vagina. Sebenarnya dalam membersihkan vagina ini adalah sah-sah saja ya, karena siapa sih perempuan yang gak mau bersih dalam masalah kewanitaannya. Pasti semuanya ingin bersih, ingin tidak berbau dan sebagainya kan. Dan kebanyakan wanita itu menggunakan yang namanya pembersih kewanitaan. Nah, hal ini sebenarnya tidak disarankan untuk penggunaan pembersih kewanitaan karena bisa menyebabkan iritasi pada Miss V kalian. Apalagi nih ya, pembersih kewanitaan yang mengandung wewangian. Hal itu sebenarnya sangat tidak disarankan dalam penggunaan agar Miss V kalian itu bisa lebih sehat lagi. Kalau kalian lebih atau kalian keseringan dalam penggunaan wewangian ini, otomatis kewanitaan kalian sering mengalami iritasi. Jika keseringan akan mengalami yang namanya rasa gatal. Untuk mengatasi hal ini, kalian cukup dengan tidak menggunakan produk pembersih kewanitaan dengan berlebihan. Untuk yang ketiga adalah memiliki masalah kulit. Nah, kalau untuk yang ini, beberapa masalah kulit seperti eksim dan gangguan kulit kronis yang sering menyerang area genital atau anus. Ini juga bisa menjadi atau penyebab Miss V kalian itu gatal setelah melakukan hubungan. Umumnya rasa gatal tersebut dapat menyerang area vulva yang apabila digaruk terus-menerus akan menyebabkan iritasi pada area vulval kalian. Bukan hanya iritasi aja ya, tapi bisa dapat menyebabkan kemerahan, luka jika kalian menggaruknya dengan
ekstra. Yang keempat adalah kurangnya pelumas saat penetrasi. Kondisi vagina kalian yang kering atau kurangnya pelumas alami dalam tubuh kalian atau dari tubuh kalian itu bisa menyebabkan rasa gatal pada misfi kalian. Gesekan yang timbul saat penetrasi dapat membuat misfi kalian itu gatal, iritasi, bahkan lecet. Pasti hal itu nggak nyaman ya buat wanita ya. Aktivitas seksual yang terlalu keras itu juga bisa membuat misfi kalian itu gatal. Nah, kondisi seperti ini bukanlah masalah yang serius ya, tapi kondisi seperti ini bisa membuat kalian itu merasa tidak nyaman. Yang kelima ini adalah kurangnya pH di area vagina tidak seimbang. Nah, kadar pH yang seimbang pada rentang 3,8 hingga 4,5. Lingkungan asam ini dilindungi oleh bakteri baik yang menjaga vagina dari bakteri atau pertumbuhan bakteri jahat. Ketika pH kalian tinggi, maka dapat resiko infeksi vagina sehingga menimbulkan rasa gatal. Yang keenam adalah infeksi jamur atau bakteri. Gatal itu bisa disebabkan juga jamur atau bakteri yang berada dalam tubuh kalian atau daerah vulval kalian ya. Sebenarnya berbagai macam infeksi pada vagina atau berbagai macam jenis yang perlu kalian ketahui yang berada dalam vagina yang bisa menyebabkan kalian itu atau bisa menyebabkan misfi kalian gatal. Perubahan kadar pH ini berisiko sekali dalam menyebabkan infeksi, apalagi setelah disertai dengan masalah-masalah yang lain seperti keputihan yang berlebihan atau keputihan yang baunya sangat menyengat dan rasa nyeri pada vagina. Yang ketujuh, penyakit infeksi menular. Vagina gatal sebenarnya belum tentu memastikan bahwa kalian itu terkena yang namanya penyakit menular. Namun ada beberapa penyakit menular yang sebenarnya perlu kalian waspadai yang bisa menyebabkan misfi kalian itu bermasalah atau mengalami sakit penyakit. Gejala yang ditandai biasanya misfi kalian merasa gatal. Namun ada beberapa penyakit yang perlu kalian waspadai untuk mencegah yang namanya penyakit menular. Apa saja yang ditandai dengan vagina gatal? Seperti trichomoniasis, chlamydra, hipergenital, atau kutil kelamin. Cara mengatasi vagina gatal ini sebenarnya tergantung ya. Untuk penyebab yang ringan seperti alergi atau iritasi pada misfi dapat dilakukan dengan pengobatan rumah. Nah, apa saja pengobatan? Jadi yang pertama adalah hindari melakukan hubungan seksual sampai vagina kalian mengalami atau dengan kondisi yang baik. Menjaga area kewanitaan agar tetap kering. Yang kedua. Yang ketiga adalah hindari penggunaan produk pembersih kewanitaan. Yang keempat, menggunakan kondom yang berbahan non-latex saat melakukan hubungan seksual. Yang kelima, menggunakan obat oles yang ada di apotek untuk dioles misfi kalian untuk mengobati infeksi jamur ringan. Sedangkan vagina yang disebabkan oleh infeksi jamur dan bakteri atau penyakit infeksi jamur yang menular, seksual membutuhkan diagnosis dan pengobatan yang lebih lanjut. Nah, umumnya nih ya, dokter akan memberikan resep secara umum seperti aku bacain. Seperti antibiotik oral, topikal atau suntik. Yang selanjutnya adalah obat oles atau obat minum, obat oles dan obat kortikosteroid, salep untuk kutil kelamin, obat-obat antivirus, obat-obatan anti jamur. Nah, kapan sih kalian perlu ke dokter? Jika pengobatan rumah kalian tidak berhasil, maka selanjutnya adalah kalian perlu konsultasi ke dokter atau pergi ke dokter untuk pemeriksaan masalah kewanitaan kalian. Karena kalau di dokter secara langsung mereka akan memeriksa bagian panggul kalian sampai ke area dalam rahim kalian. Jadi bukan hanya saja di luar, tapi di area panggul, di area dalam rahim kalian itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Bila perlu, kalian akan diperiksa secara laboratorium. Jaringan yang ada dalam tubuh kalian itu akan diperiksakan selanjutnya di laboratorium supaya penyakit apa sih yang kalian alami saat misfi kalian gatal. Apakah penyebabnya karena jamur, apakah karena gesekan atau salah penggunaan kondom, apakah karena penyakit menular. Nah, hal ini sangat penting untuk kalian ketahui dan kalian tahu bagaimana cara mengatasinya. Apakah ini masih
secara umum atau yang tidak perlu kalian khawatirkan, atau masalah yang perlu atau masalah yang serius yang perlu kalian konsultasikan ke dokter. Oke, jadi sekian aja video aku kali ini. Semoga video aku bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf jika aku masih belum bisa menyampaikan pesan-pesan ini dengan baik, tapi semoga video aku bisa bermanfaat. Dan buat teman-teman yang pengen kita buat video selanjutnya apa, kalian bisa komen di bawah ya, komen di bawah dengan bebas. Dan sekian aja videonya, sampai jumpa, bye bye.